Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, selamat malam, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita boleh bertemu kembali di kebaktian KKR. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah memberkati dan menyertai kami, dan sampai akhir bulan ini adalah karena kasih kebaikan Tuhan, di mana kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang fokus dan setia. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan di depan banyak saksi. Puji nama Tuhan. Di sini kita mau melihat hal menjadi anak Tuhan yang fokus, yang setia di dalam kehidupan kita, yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan di sini, kita bisa melihat apa yang Rasul Paulus nasihatkan di dalam kehidupan kita. Kita diajar oleh Rasul Paulus untuk menjadi pribadi yang siap, dalam arti fokus dan setia di dalam kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Mengapa harus fokus dan setia? Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, seringkali kita sudah tidak lagi fokus dengan panggilan kita. Kita tidak lagi setia terhadap panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak kita merubah panggilan-panggilan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ternyata kita menjadi orang-orang yang tidak setia. Ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang menerima panggilan Tuhan, tentunya kita harus fokus dan setia. Ketika kita fokus dan setia, maka kita akan melihat bahwa kita memiliki cara pandang yang benar kepada panggilan surgawi yang jelas yang sudah Tuhan sediakan. Dikatakan bahwa direbutlah hidup yang kekal. Satu hal yang luar biasa, kita sudah memiliki tempat yang disediakan oleh Allah di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah menyediakan upah bagi anak-anaknya yang setia sampai akhir. Karena itu kita harus patut bersyukur dan mengamini kebenaran firman Tuhan ini, di mana janji Tuhan harus kita pegang di dalam hidup kita. Bagi orang yang hidup di dalam panggilan Tuhan, tentunya kita bisa merasakan sungguh ada masa depan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang tertulis di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Gambaran tentang masa depan yang pasti ialah di mana membuat kita menjadi semangat, menjadi orang yang semakin bergairah di dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita tidak semangat, tentunya kita menjadi pribadi yang loyo. Pasti kita tidak memiliki tujuan hidup yang benar dan baik. Karena itu kita mau belajar untuk memiliki panggilan yang benar di dalam hidup kita dengan fokus dan setia kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada pandangan yang Tuhan Yesus panggil dalam hidup kita. Burung Raja Wali memiliki pandangan yang sangat tajam. Bayangkan burung Raja Wali terbang di atas langit, mampu melihat buruannya yang ada di darat, yang tertutup dengan daun-daun, yang tertutup dengan
rumput-rumput, namun burung Raja Wali mampu melihat dengan jarak yang begitu panjang jauhnya. Ada yang mengatakan dapat memandang sejauh 6 km untuk bisa melihat. Dengan kata lain bahwa jarak yang cukup jauh membuat burung Raja Wali bisa fokus di dalam apa yang menjadi targetnya dan bisa mencapai yang menjadi sasarannya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah juga memiliki pandangan yang benar di dalam kita mengikut Kristus di dalam hidup kita. Karena saat ini adalah sangat situasi yang tidak menyenangkan, di mana situasi saat ini situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu seringkali kita tidak fokus, seringkali kita tidak setia karena direpotkan dengan masalah-masalah yang ada. Memang masalah itu ketika hadir dalam hidup kita, maka konsentrasi kita akan terpecah. Kekuatan fisik maupun jasmani membuat kita lebih cepat capek ketika kita ada masalah. Karena itu, supaya kita tidak terbelenggu dengan masalah-masalah yang ada, kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang fokus. Nah, ketika kita melihat hal yang sangat luar biasa, burung Raja Wali selain fokus dapat melihat dengan jarak yang begitu jauhnya, ternyata burung Raja Wali adalah burung yang setia terhadap pasangannya. Kita diingatkan tentang kesetiaan di dalam kita mengikut Tuhan. Tanpa kesetiaan, langkah kaki kita tidak akan pernah sampai di garis finish. Seringkali kita berubah, seringkali kita berhenti ketika kita berbicara tentang kesetiaan mengikut Tuhan. Karena ketika ada masalah, kita berubah. Ketika ada godaan-godaan yang lain, kita berhenti. Tetapi di malam hari ini, kita mau belajar untuk setia. Setia di dalam mengerjakan perkara apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tentunya kita yang dipanggil oleh Tuhan memperoleh tugas dan panggilannya yang luar biasa. Setiap kita dengan tugas yang berbeda-beda. Karena itu kita mau belajar menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan fokus di dalam kehidupan kita. Sifat yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi pegawai, untuk menjadi seorang pendamping hidup adalah orang-orang yang memiliki sifat kesetiaan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memberikan contoh teladan di dalam hidupnya untuk menjadi pribadi yang setia melakukan kehendak Bapa. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan merupakan contoh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tetap setia di dalam hidupnya, dia tidak berhenti dengan masalah yang ada. Ketika masalah berat yang ada di depannya, dia tidak mundur, tetapi dia bisa melakukannya. Ia tidak meninggalkan masalah yang besar di hadapannya, malah dia menyelesaikan. Ini adalah satu bentuk ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mau menjadi pribadi yang fokus dan setia di dalam hidup kita, di dalam kita menyelesaikan berbagai macam tantangan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, menjadi pribadi yang setia. Di saat itulah Allah sangat meninggikan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita dan Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan. Ketika Tuhan Yesus menghadapi maut yang harus dia hadapi, dia bisa menyelesaikan dengan baik dan selesai. Dan disitulah kita bisa melihat Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menolong kita. Nama yang ajaib itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama yang bisa memberikan kuasa yang sangat besar, di mana dalam nama Yesus semua tekuk lutut, semuanya tidak ada yang berdiri tegak. Segala yang ada yang di langit dan yang ada di bumi dan di bawah bumi, semuanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa.
Yesus beroleh peninggian dari Bapa karena setia dan taat kepadanya. Di sini kita boleh belajar satu perenungan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus menerima panggilan dan tugas yang sangat berat, namun dia tetap fokus dan setia di dalam hidupnya menjalankan tugas yang dipercayakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh meneladani Kristus yang mau menunjukkan bukti fokus dan kesetiaannya di dalam pelayanannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh belajar dalam hidup kita untuk melakukan menjadi pribadi yang fokus dan setia. Di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam fokus dan setia kita mengikut Kristus, tentunya tidak berjalan dengan baik. Pasti banyak orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam ujian kesetiaan. Ada orang yang juga gagal di dalam hidupnya untuk fokus, untuk menjadi prioritas di dalam hidupnya, juga pernah mengalami hal yang demikian. Begitu mudah meninggalkan Tuhan dan menerima tawaran dunia yang saat ini sangat menggiurkan, yang sangat menjanjikan di dalam kehidupan kita. Namun kita mau melihat dan merenungkan bahwa apa yang ditawarkan secara instan, tentunya semuanya itu adalah sia-sia. Apa yang ditawarkan dengan secara instan pasti akan cepat berlalu dan semuanya pasti akan binasa. Kita tidak mau masuk dalam proses Tuhan, sementara kalau kita lihat burung Raja Wali harus melewati semua fase-fase yang berat di dalam hidupnya. Dia harus melewati proses yang sangat menyakitkan, namun dia bisa melalui dengan baik dan dia bisa menyelesaikan yang dia kerjakan sehingga dia bisa kembali eksis kembali. Apa yang dilakukan, apa yang kita lihat dari burung Raja Wali ketika dia mengalami proses, dia harus meninggalkan paruhnya, cakarnya, kukunya, termasuk bulu-bulunya. Dengan kata lain, apa yang menjadi kebanggaan burung Raja Wali itu ternyata semuanya harus ditinggalkan dan mulai belajar untuk kembali mengandalkan apa yang menjadi kekuatannya itu sewaktu-waktu tidak bisa dipergunakan lagi. Dengan gambaran dari burung Raja Wali yang mau melewati transformasi di dalam hidupnya, ternyata mempunyai dampak yang luar biasa. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, bila kita juga mengalami transformasi hidup di dalam hidup kita ketika kita fokus dan setia kepada Tuhan, di mana kita bisa hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan selama kita fokus dan setia kepada Tuhan. Ingin menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus, marilah kita fokus dan setia. Meskipun kita harus melewati proses yang begitu panjang dan berat, namun kita boleh diingatkan kembali di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita mau menjadi pribadi yang fokus dan setia di dalam hidup kita, di dalam panggilan Tuhan. Janganlah kita kecewa, janganlah kita berhenti, janganlah kita bersedih, namun kita mau menjadi pribadi yang fokus dan setia di dalam hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan memberikan contoh ketika orang itu tidak setia, maka orang itu akan berubah dan meninggalkan Kristus. Tetapi bagi orang yang setia, ketika dia diombang-ambingkan di dalam setiap pergumulan hidupnya, namun dia tetap kuat karena dia memiliki prinsip bahwa ketika dia harus menghadapi berbagai macam permasalahan, itu adalah pertandingan dan dia menjalani pertandingan itu, bahwa pertandingan dalam iman yang benar adalah pertandingan yang bisa merebut hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita untuk tetap fokus dan setia di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Meskipun saat ini, hari-hari ini yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak membuat kita lebih nyaman setiap harinya, namun kita mau belajar untuk tetap fokus dan setia di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam panggilan Kristus dalam hidup kita. Janganlah kita berhenti untuk setia, namun kita mau benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati di dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan tetap memberkati di dalam segala aktivitas kami, dan Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Apapun yang Tuhan kerjakan, biarlah Tuhan hadir, menolong, dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.